hari ini tema saya adalah pertanyaan, ya. Mengapa semua orang bisa depresi? Ini saya angkat dari kasus-kasus counseling. Orang bertanya kepada saya, "Pak, mengapa semua orang bisa mengalami depresi?" Ya, saya baca satu ayat saja dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 saya baca. Bersukacitalah senantiasa. Bagian lain Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jadi ayat ini mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Paulus ingin mengatakan bahwa kalau kita bersukacita senantiasa, maka itu penangkal untuk kita tidak mudah terjatuh pada pikiran-pikiran yang negatif. Apakah stres, apakah depresi. Banyak sekali orang yang stres dan depresi. Dan obat untuk stres dan depresi diproduksi paling banyak di satu situasi di mana begitu banyak kemajuan, begitu banyak kemudahan, begitu banyak hal yang bisa dinikmati. Tetapi jumlah orang stres makin banyak. Dulu orang berpikir bahwa kekayaan bisa membuat orang menikmati kebahagiaan. Ternyata tidak. Karena kebahagiaan pun tidak bisa diukur, apalagi terkait dengan materi, bahkan tidak terkait. Orang mengatakan kalau saya populer menjadi artis, menjadi presiden, perdana menteri, menjadi atlet, menjadi pemusik yang hebat, dramawan, komedian, saya bisa bahagia karena saya menghibur orang, komedian misalnya. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Kristus. Pertahankanlah sukacita dalam Kristus supaya kita ada alat untuk menangkal kita dari stres dan juga depresi. Yang kedua, stres tidak datang, depresi tidak datang pada orang tertentu saja. Bahkan dia tidak pilih-pilih siapa yang akan dia datangi. Orang seperti Abraham Lincoln, siapa tidak kenal? Ya, siapa tidak kenal? Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang legendaris itu. Mereka juga mengalami depresi. Siapa tidak kenal Angelina Jolie misalnya, istri dari Brad Pitt. Dia juga mengalami depresi. Siapa tidak tahu Lady Di? Kecantikannya itu mendunia, orang memuja dia. Tapi Lady Di juga karena kasus pernikahannya dengan Pangeran Charles itu juga mengalami depresi. Siapa tidak kenal? Iya, Brooke Shields misalnya. Dia seorang bintang film yang terkenal sekali. Winona Ryder misalnya. Dia main di satu film, saya lupa, Out in New York. Ya. Siapa tidak kenal misalnya? Iya, Jim Carrey. Dia seorang komedian yang hebat berbakat. Tapi dia juga depresi. Dan bahkan satu lagu yang saya suka sekali, ya, Just the Way You Are, dinyanyikan oleh Billy Joel. Billy Joel juga depresi. Ya, jangan ditanya kepada orang-orang seperti siapa namanya yang masuk rumah sakit jiwa karena terlalu berat misalnya, Van Gogh misalnya. Nah, jadi depresi tidak memilih siapa. Mau atlet, mau artis, mau bintang film, ya, mau politikus, mau negarawan, mau komedian, musisi, bisa mengalami depresi. Sehingga kalau kita tidak punya sukacita dalam Kristus, nah sukacita dalam Kristus apa sih? Ketika kita tahu bahwa hidup ini berharga, bukan diukur oleh uang atau materi, bukan diukur dari status sosial kita, bukan diukur dari popularitas kita, bukan diukur dari sanjungan orang kepada kita karena posisi kita dan keterkenalan kita. Bukan. Tapi kita bersukacita dalam Yesus karena kita berharga. Kita punya kehidupan kekal. Satu waktu nanti Tuhan akan panggil kita. Kita punya kehidupan kekal dalam Yesus. Kita diselamatkan. Dan ini anugerah Allah. Dan kita bersyukur sekali. Kita bersukacita sekali. Kenapa? Karena kita punya kepastian bahwa diri kita ini berharga sekali. Kita punya satu jaminan yang pasti bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dan kita tidak harus mengukur diri kita oleh parameter dunia, apakah kekayaan, apakah popularitas, apakah jabatan, apakah kenikmatan dunia yang bisa dinikmati. Karena pada akhirnya itu hanya bersifat semu dan sementara. Tapi sukacita karena Yesus menyelamatkan kita, sukacita karena Allah menghargai kita, memberi kita hidup yang kekal. Ada sukacita yang tidak dirubah, tidak mungkin berubah oleh zaman, waktu, dan masalah apapun. Karena jaminan itu atau konstruksi itu kuat, datanya dari Allah sendiri buat orang yang mencintai dan mengasihi Kristus.
Hal yang ketiga adalah seringkali orang bertanya kepada saya seorang konselor. Tiap hari urusan saya banyak membimbing orang, mengkonseling orang, baik pribadi, baik rumah tangga, ya khususnya rumah tangga. Ya, mereka bertanya, ya Pak, tapi kenapa Pak? Orang begitu mudah atau begitu gampang untuk stres. Maka saya berkata bahwa cara berpikirnya salah. Terlepas bahwa relasi dia dengan Yesus itu, ya katakanlah sudah kuat. Tapi kalau mindsetnya salah, ini bisa memicu buat dia gampang rentan terhadap stres dan depresi. Paulus tidak salah mengatakan begini. Dalam hidupmu bersama, apakah satu jemaat, apakah satu kumpulan, apakah satu lingkungan pelayanan, apakah itu satu rumah tangga, bahkan satu bangsa, yaitu pikiran kita, perasaan kita harus dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Baru kita aman, baru kita damai, baru benar kebenaran kita. Tapi kalau pikiran kita kembangkan mindsetnya salah, misalnya kita tidak puas. Nah, dengan cara apa kita puas? Apakah kekayaan kita melampaui orang paling terkaya di dunia lalu kita kemudian bahagia? Tidak. Karena kebahagiaan happiness itu tidak terkait dengan kekayaan. Nah, kalau kita salah berpikir tentang misalnya kebahagiaan, kita tidak pernah puas. Dengan jabatan apapun tidak pernah puas. Jadi kapan kita puas? Dengan jumlah berapa kita puas kekayaan? Dengan apa yang kita miliki kemudian kita menjadi puas? Apalagi kita ngerti bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita berpikir dengan gaya seperti itu, maka kita akan tergoda untuk menjadi gampang stres dan depresi. Atau kita terus mencari. Ya kita harus mencari juga. Kita berjuang juga. Kita tidak boleh malas lakukan itu, tanggung jawab kita dan kita harus lakukan itu. Tapi kalau kita mencari makna hidup, kita dalam Yesus loh. Mencari, kita udah punya hidup kekal loh. Jadi apa yang dicari? Atau kita terus mengeluh, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sebenarnya kalau kita mengeluh cuma satu aja, kita kurang bersyukur. Atau kita terus membandingkan diri orang lain. Dia lebih baik ya, dia rumahnya bagus sih, mobilnya baru terus ya, pakaiannya bermerek ya, tasnya, ya, dandanannya disering ke salon, rumah baru, anaknya ke luar negeri, mereka libur selalu ke keliling Eropa. Kita, ya, cuma di sini aja terus. Baju kita udah jelek-jelek, murah-murah lagi, beli kiloan di pasar baru. Kalau itu model berpikir kita, maka mindset seperti inilah yang memicu kita, yang menstimulasi kita, yang merangsang kita untuk berpikir bahwa orang lebih baik dan kita tidak baik. Lalu apa yang terjadi? Kita gampang untuk tertekan. Atau kalau kita suruh salah paham, persoalan di Timur Tengah, Israel dengan Hamas, kita salah paham di sini. Ini karena perang agama. Lama-lama kita bisa jadi stres. Mengapa? Karena kita tidak ngerti duduk masalahnya. Kita terlalu tipis kupingnya. Mudah emosional sekali, mudah menjustifikasi, bahkan mulai marah-marah, kita mulai menebar kebencian, dan bahkan kita mulai mengutuk-utuk. Waduh, kayaknya masalah tidak gitu deh. Nah, kesalahan berpikir, terlepas kita sudah dalam Yesus atau belum, kalau pemikirannya kita salah memahami diri kita, salah memahami realitas kita, salah memahami sejarah, salah memahami masalah kita, bahkan salah memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kita gampang sekali untuk stres dan depresi. Jadi yang ketiga ialah cara berpikir kita yang salah. Itu bisa memicu kita untuk lebih mudah stres dan depresi. Hal yang terakhir saya mengangkat dari satu kasus, yaitu Paulus ketika menderita sakit penyakit. Para penafsir Perjanjian Baru mengatakan bisa jadi Paulus itu menderita sakit mata yang parah, sehingga mata itu sering mungkin merah atau berair dan mungkin tidak nyaman. Dia tidak nyaman, orang lain juga mungkin tidak nyaman juga. Dan Paulus kemudian di satu bagian hidupnya, ketika dia menulis surat kepada jemaat Tuhan di Korintus, 2 Korintus pasal 12, Paulus mengatakan bahwa dia berbangga dalam kelemahan. Nah, pernyataan berbangga dalam kelemahan itu apa? Kalau kita tidak baca hati-hati, kita berpikir dia seperti orang yang suka menderita gitu ya, masokis gitu. Tidak, Paulus bukan tipe seperti itu. Tapi yang Paulus maksudkan adalah ini. Dia harus belajar bersyukur walaupun itu tidak menyenangkan. Siapa yang mau punya, katakanlah jangan dua mata, satu mata aja kalau berair dan merah terus, lalu ada katakanlah belek atau apa, maaf, kan pasti tidak nyaman. Masa kita akan pakai kacamata hitam terus? Kan gak nyaman juga kan? Ya seperti keluarga-keluarga mafioso dari Italia, kan pakai kacamata hitam, jas hitam, rambut semir hitam, sepatu hitam, kostek hitam, ikat pinggang hitam, semua hitam, serba hitam, mobil juga hitam, dan
Nah, masa kita harus pakai kacamata hitam untuk mengelabui atau menyamarkan bahwa ada sakit di mata kita? Dan Paulus katakan bahwa dia lebih bermegah, lebih suka bermegah dalam kelemahan. Tapi apa maksudnya? Bukan soal kelemahan, bukan. Tapi Paulus ingin mengatakan begini, kalau saya dalam kelemahan, maka dua hal yang penting. Bahwa kalau pelayanan saya berhasil, saya bisa menjangkau banyak orang, bisa memberitakan banyak orang, melewati pergumulan ini, pergumulan itu, tantangan ini. Berkali-kali Paulus ingin dibunuh, berkali-kali dikejar, dipenjara. Tapi Paulus bisa melewati, dan Paulus mengatakan bahwa pertama bahwa ini karena kasih karunia Tuhan, jadi nama Tuhan dipermuliakan. Itu pertama. Tapi yang kedua adalah Paulus belajar untuk rendah hati. Dalam kelemahan itulah kita menundukkan hati dan kita tahu bahwa ini semua karena Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apanya, saya nothing dan saya bahkan tidak mampu. Hidup saya kasih karunia Tuhan. Paulus katakan bahwa hidupku adalah Kristus dan kalau mati adalah keuntungan. Artinya apa? Kalau saya hidup saya bisa melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, mendoakan orang, membawa orang pada Yesus. Itu kehormatan. Dan kalau saya mati, saya bersyukur bahwa tugas saya sudah selesai. Itu maksudnya. Jadi yang pertama bahwa Paulus mengatakan bahwa kalau dia berhasil, dia bisa melakukan tugas ini, tugas itu, memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, dan melewati begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan. Saya Paulus katakan kami putus asa, dan kalau dia bisa lewat itu dia akan mengatakan ini semua bukan karena kekuatan kami, ini Yesus yang memampukan kami, Tuhan yang turun tangan menghibur kami, menolong kami, menyelamatkan kami, sehingga hormat dan pujian itu hanya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang kedua buat Paulus adalah Paulus belajar betul apa arti rendah hati. Dia belajar betul. Sebab ketika kita sulit, maka kita akan berdoa. Ketika kita mengalami banyak tekanan, kita akan sungguh-sungguh berdoa. Dan dalam pergumulan itulah, dalam doa itulah, dalam kekusukan seperti itulah, kita menemukan bahwa kita perlu banyak belajar dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan seperti Musa. Musa katakan, Tuhan jangan suruh saya pergi kecuali Kau menyertai. Kalau Kau tidak menyertai Tuhan, saya tidak berani karena terlalu berisiko. Nah, keserahan seperti inilah dan dari Musa juga dalam diri Paulus. Ketika kita mengalami kesulitan, barangkali kita belajar seperti Paulus. Dalam kerendahan hatilah, maka kuasa Tuhan turun untuk memenuhi kita dengan segala yang kita perlukan. Segala kasih Tuhan, kekuatan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan turun atas kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa, maka kita mengandalkan Dia, yaitu Yesus yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada jannah. Untuk itulah kita kemudian menjadi hati. Jadi semua orang bisa depresi, semua orang bisa stres. Tapi ketika tahu bahwa setiap pergumulan kita, Tuhan ingin menolong kita supaya kita belajar rendah hati di sisi kita. Tapi kita juga memuliakan Tuhan karena kita bisa melewati setiap tantangan, bisa melakukan ini dan itu, bisa mencapai hasil tertentu yang luar biasa, semata-mata karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu kita tidak mengklaim atau kita tidak mengambil sedikit pun kebanggaan atau kesombongan atas itu semua, tapi kita kembalikan bahwa ini adalah dari Dia, untuk Dia, dan segala hormat hanya bagi Dia. Terus memberkati kita semua dan shalom. Amin.